Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atul Hasanah dari Prodi PGMI kelas D2 NIM T2018-4082. Oke, saya di sini ingin menjelaskan tentang pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan. Nah, ilmu pendidikan yang dapat dilihat dari perspektif teori dan praktis. Nah, dalam perspektif teori, kata pendidikan diambil dari bahasa Yunani, yaitu paedagogiek. Tulisannya Paedagogiek. Nah, artinya ilmu anak. Nah, dan paedagogia, tulisannya Paedegogia, yang berarti pergaulan untuk anak. Nah, sedangkan orang yang menuntun tindakan realisasi potensi anak yang dibawa pada waktu percakapan di dunia. Nah, sekarang lanjut ke praktik pendidikan dan dehumanisasi individu. Kegiatan pendidikan ini merupakan kegiatan yang bersifat fundamental, universal, bahkan fenomenal. Nah, kenapa? Karena kedudukan pendidikan sebagai salah satu instrumen utama yang penting dalam meningkatkan segenap potensi peserta didik untuk menjadi tokoh sumber daya manusia yang berkualitas untuk setiap bangsa. Nah, saya pernah membaca buku dari karangan Freire pada tahun 2000. Ada 3 unsur. Nah, di situ disebutkan ada 3 unsur dalam proses pendidikan. Yang pertama apa? Pendidik, subjek pendidik, dan realitas dunia. Pendidik dan peserta didik yaitu subjek yang sadar atau kognitif. Sedangkan realitas dunia apa? Objek yang tersadari atau disadari, ya kan? Atau dikenal. Nah, maka pendidikan menurut kesadaran dari peserta didik untuk mengumpulkan pengetahuan dan penghafalannya. Nah, sekarang kita lanjut ke paradigma pendidikan inklusif. Nah, pendidikan inklusif ini merupakan perkembangan terbaru dari model pendidikan bagi semua anak. Pendidikan untuk semua. Di sini pendidikan untuk semua. Nah, dalam persetujuan. Nah, pendidikan inklusif ini yang mulai dibangun untuk memenuhi hak setiap anak tanpa membedakan warna kulit, bahasa, suku, ras, budaya, gender, suatu sosial, ekonomi, ya kan, agama, dan disabilitas. Dalam perkembangannya di Indonesia ini banyak diadopsi untuk keperluan anak-anak dengan kebutuhan khusus atau bisa disebut ABK ya. Nah, namun dari sudut pandang teknis layanan pendidikan, lembaga pendidikan inklusif ini tentu saja akan kesulitan soal infrastruktur dan sumber daya alam manusia. Tidak siap sepenuhnya karena tidak siap sepenuhnya gitu. Nah, jadi membatasi ABK dari akses pendidikan yang terbuka dan bermutu tentu saja tidak humanis, ya kan? Dan jika hal itu dibiarkan terus-menerus, berarti kita berhasil dehumanisasi pendidikan. Nah, oleh karena itu, sebagai alternatif mode pendidikan ABK itu sangat perlu untuk dikembangkan lagi. Agar alternatif model pembelajarannya itu semakin maju lagi, terus berkembang lagi. Jadi tugasnya kita harus
mengembangkan lagi proses alternatif model pembelajaran ABK ini. Nah, sekarang lanjut pada pendidikan inklusif di Indonesia. Nah, saya ingin tahu pendidikan inklusif di Indonesia itu dalam kurun waktu 10 tahun terakhir berkesinambungan pada menetapkan payung hukum. Nah, pendidikan inklusif ini sudah sangat kuat ya. Sudah di UUD pada tahun 1945. Di situ sudah dijelaskan ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Penyandang Cacat, Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Menteri atau mengatur tentang teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif. Nah, sampai saat ini pada tahun 2015, sampai saat tahun 2015 itu ya, ditambah beberapa provinsi DKI. Ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, Sumatera Selatan, DIY, Kalimantan Selatan, dan Sumbar. Nah, ini negara ini atau kabupaten kota ini beberapa provinsi. Pada tingkat kabupaten kota itu minimal 60 kabupaten atau kota yang telah mengembangkan program pembinaan pendidikan inklusif. Lumayan lah ya. Nah, dari beberapa yang terjadi di provinsi, kabupaten, atau kota yang lain, saat ini belum mengembangkan pendidikan inklusif. Nah, perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia juga memberikan kontribusi terhadap angka partisipasi. Nah, pendidikan untuk ABK ini, pendidikan inklusif juga digunakan sebagai wahana untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang inklusif. Jadi, perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, bidang pendidikan ABK atau anak berkebutuhan khusus ini menemukan banyak bukti baru tentang ABK dengan berbagai pengetahuan atau intelektualnya. Nah, mereka di sini mampu memperoleh pendidikan di sekolah-sekolah reguler setelah guru dan sumber daya lain di Indonesia, sumber daya di sekolah, kurikulum, dan pembelajaran dirancang khusus sehingga memungkinkan untuk setiap orang mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis anak yang berkebutuhan khusus. Apa aja sih? Yang pertama, kita bahas tunagrahita. Apa tunagrahita? Yaitu seseorang yang mengalami masalah di dalam perkembangan mentalnya, seperti kesulitan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, kesulitan dalam belajar dan memahami sesuatu masalah gitu. Pada umumnya anak ini sangat membutuhkan penanganan khusus, meski tidak secara tertutup kemungkinan untuk belajar mandiri. Seperti itu. Kan terkadang ada anak yang belajar di kerumunan banyak orang itu mudah menyerap, mudah menangkap materi apa yang kita pelajari, seperti itu. Ada juga anak yang lebih menangkap di tempat-tempat yang sunyi, ya kan? Tempat-tempat yang sepi dari kerumunan, sepi dari suara-suara. Ada juga kan yang seperti itu. Nah, sekarang lanjut ke tunanetra. Nah, tunanetra yaitu seseorang yang mengalami gangguan pada penglihatannya, baik itu berupa total atau bahkan hanya sebagian penglihatan saja, ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, seorang anak itu harus mendapatkan pendidikan kebutuhan khusus sejak dini, terutama jika kondisi ini memang dibawa sejak lahir, ya. Emang sejak lahir sudah menyandang tunanetra ini. Itu anak yang sangat membutuhkan kebutuhan khusus. Yang selanjutnya yaitu tunarungu. Nah,
Tunarungu itu seseorang yang mengalami gangguan pada fungsi pendengaran. Nah, pada gangguan ini bisa saja kehilangan seluruh fungsinya, pendengaran, atau bahkan hanya sebagian saja. Sebagian dengar, kadang ada yang total, emang benar-benar sudah tidak bisa mendengar apapun. Jadi kita kalau berkomunikasi dengan tunarungu ini, kita harus memakai bahasa isyarat atau hanya sekedar mulut tapi tanpa suara, seperti itu. Nah, pada gangguan ini bisa saja kehilangan seluruh fungsinya. Nah, pendengaran atau bahkan hanya sebagian. Pada umumnya anak tunarungu ini akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi kan ya, termasuk sosialisasi dengan orang lain dan lingkungan, iya kan? Jadi kita kalau bicara dengan orang yang tunarungu nih, semisal kita punya saudara atau punya teman yang penyandang tunarungu, pasti kita kan kalau emang sudah kehilangan fungsi benar-benar seluruh fungsi pendengarannya, kita kalau berkomunikasi dengan beliau, orang yang penyandang tunarungu ini, dengan bahasa isyarat. Kalau yang bisa bahasa isyarat ya, kalau yang nggak bisa hanya sekadar mulut bergerak tapi nggak sampai keluar suara, seperti itu. Paham kan ya? Yang selanjutnya tunalaras. Nah, tunalaras ini yang mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan baik dengan lingkungan dan juga orang yang di sekitarnya. Nah, anak tunalaras ini pada umumnya sulit berkomunikasi dan memiliki emosi yang tidak stabil, sehingga kerap tidak bisa bersosialisasi dengan lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Jadi hanya benar-benar orang ini ya, benar-benar orang, bisa dikatakan orang khusus saja yang bisa berkomunikasi dengan orang tunalaras ya. Karena orang tunalaras ini memiliki emosi yang kurang stabil. Jadi mereka yang mempunyai ini penyandang sakit tunalaras ini ya, ini sangat sulit untuk diajak berkomunikasi, seperti itu. Karena emosinya dia kurang stabil. Yang selanjutnya tunadaksa. Nah, yaitu seorang yang mengalami masalah atau kelainan pada alat gerak tubuhnya. Nah, kondisi seperti ini bisa saja berupa cacat permanen. Nah, terutama pada anak yang mengalami masalah sejak lahir. Nah, ini tunadaksa ini entah cacat fisik, entah kehilangan tangan, atau emang sudah cacat fisik seluruhnya, seperti itu ya. Nah, anak tunadaksa ini sangat dibutuhkan pendamping khusus ya. Jadi anak tunadaksa ini harus ada benar-benar pendamping khususnya untuk beliau yang penyandang tunadaksa ya, untuk melatih gerak tubuhnya. Nah, dari kelima jenis anak tersebut masih ada lagi, yaitu anak yang mengalami masalah dalam belajar atau lambat mencerna pelajaran. Nah, seperti yang saya tadi katakan, terkadang ada seorang anak atau peserta didik yang dia mampu menyerap apa yang oleh gurunya disampaikan, pemberi materi, dia mampu menyerap materi yang diberikan oleh seorang guru ya, di tempat keramaian. Terkadang kan kita ini les. Nah, les, kita singgung les itu terkadang kita kan rame. Nah, di keramaian rame kan, di situ nggak semua anak bisa menyerap apa yang telah diberikan, materi yang diberikan oleh seorang pendidik. Nah, ada juga anak yang mudah menyerap apa yang dikasih oleh seorang pendidik.
seperti itu. Ada juga anak yang memilih les privat sendiri di rumah, hanya benar-benar sendiri, karena dari situ dia akan mudah menyerap apa yang dimaksud, apa yang diberi oleh seorang pendidik, seperti itu kan. Nah, anak yang mengalami masalah, kita mempelajari sesuatu dengan spesifik, serta anak yang terlalu cerdas. Nah, pernah dengar nggak ada seseorang anak yang pada usia berapa ya, itu sudah kuliah. Nah, padahal usia seumuran dia itu masih sekolah SMA. Pernah dengar nggak? Kalau nggak salah itu SMA usia 18 tahun ya, lupa saya. Nah, dia bisa dikatakan gila. Dia gila, dia stres karena dia terlalu cerdas. Dan juga ada anak yang memiliki gangguan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kadang kita ngomongnya sekarang, dia ketawanya nanti, nunggu berapa menit lagi. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat apa yang telah saya terangkan barusan sedikit. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.